Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlur Rahman Fadil dengan NIM 2507110361. Saya berasal dari program studi S1 Teknik Sipil dan dengan kelas Kewirausahaan Awal Larat 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai beberapa wirausahawan yang ada di sekitar lingkungan saya. Oke, selamat malam Tante. Sebelumnya makasih udah menyempatkan waktunya untuk melakukan wawancara pada malam ini untuk untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Nah, jadi yang pertama itu ada soalan mengenai berapa lama usaha yang sudah dijalankan dan bagaimana awal mulanya usaha ini berdiri. Iya, sama usaha teh diawali tahun 2010 sampai 2024. Awal terinspirasinya nanti sama suami membuka usaha cucian motor, lepas dari teman-temannya yang sudah membuka usaha cucian motor terlebih dahulu. Berarti terinspirasi dari kawan-kawan OM dan Ya. Tante. Oke, lanjut. Yang kedua itu selama menjalankan usaha yang tadi cucian ini, apa saja keuntungan dan kerugian yang pernah Tante alami? Ya. Suatu usaha pasti ada untung dan ruginya kan. Keuntungan pasti ada dari beberapa banyak keuntungannya, di antara lain pertama, membuka usaha cucian motor ini alhamdulillah tidak terlalu memakai budget yang besar, bisa terjangkau, berkisar antara 10 atau 15 juta untuk pemula. Itu keuntungan pertama. Yang kedua, keuntungan kedua, kita bisa memenuhi kebutuhan hidup hari-hari tanpa harus kerja tetap. Terus bisa mengawasi anak-anak sambil bekerja. Keuntungan berikutnya itu kita bisa memperbanyak teman. Relasi ya? Nah, dari mana aja bisa datang untuk nyuci motor kan? Iya. Itulah keuntungan beberapa yang bisa disebut. Kalau kerugian atau dukanya cucian motor ini biasanya faktornya dari pertama keadaan cuaca, seperti hujan. Kalau hujan itu kan karena berhari-hari, ada waktu berhari-hari gitu. Jadi orang biasanya kalau nyuci motor, kalau hujan itu jarang yang nyuci motor. Paling nanti udah kemarau, udah kering, hujan tidak ada lagi, nanti baru ada nyuci motor. Terus faktor berikutnya kerugiannya atau dukanya itu mesin. Sekarang nanti ini kan pakai mesin itu manual. Kan ada yang otomatis, ada yang manual. Nanti pakai yang manual. Yang manual ini lebih sering rusak daripada yang otomatis. Jadi kalau kerusakan dari mesin cucian ini yang manual, itu cara memperbaikinya itu sampai 1 sampai 7 hari atau seminggu. Nah, baru bisa kita buka lagi cucian. Atau kalau misalnya hari hujan, kita tuh harus sabar. Cucian tetap buka, jangan menunggu orang mau nyuci. Memang kalau hari hujan itu tuh cucian motor tuh jarang orang yang mau nyuci. Tapi ada juga beberapa yang mau nyuci. Ya mungkin dia berpikiran mungkin untuk menjaga kualitas mesinnya biar tidak rusak. Makanya kita mesti harus sabar gitu. Oke, lanjut yang terakhir itu, apakah selama perjalanan usaha ini pernah mengalami masa-masa sulit dan bagaimana cara Tante mengatasinya? Ada kesulitan tuh ada. Pernah waktu itu mungkin terakhir nutup cucian lah. Itu tuh faktor dari pegawai yang nyuci motor. Itu tidak ada, mereka pada berhenti semua. Otomatis cuma ada 1 orang. Jadi kalau nyuci motor ini tidak bisa 1 orang. Pasti harus lebih dari 1 orang, minimal 3. Jadi 2 orang berhenti, sampai detik ini tidak pernah dia mau datang lagi. Jadi untuk membuka cucian itu susah kalau tidak ada faktor tenaga yang menyucinya. Jadi kalau faktor tenaga tidak ada mencuci, otomatis apa yang kita cucian motor ini pasti tutup. Cuma tidak ada yang mengerjakan gitu. Makanya kemarin itu tuh nanti sempat tutup karena mencari orang untuk nyuci motor ini agak susah. Ya nggak tahu dari mana
tak susahnya, padahal kita sudah wanti-wanti mengasih uang gajinya setiap hari itu dipotong dari berapa masuknya unit, itu langsung dipotong setengah dari uang dia, setengah untuk dia, setengah untuk kami. Jadi karena sulitnya mencari anggota untuk mencuci motor, makanya sampai detik ini kami masih tutup gitu. Belum ada kelanjutan untuk membukanya. Berarti belum ada niat untuk Iya. mendirikan lagi. Oke, mungkin itu aja pertanyaan dan makasih banyak udah makan waktunya dan juga sharing mengenai pengalaman di wirausahaan dalam bidang cucian motor ya. Iya, Oke, terima kasih Tante. sama-sama. Ya, selamat malam Om. Ya, malam juga Fadil. Sebelumnya terima kasih udah makan waktunya dan berkenan untuk melakukan wawancara pada malam ini yang tujuan untuk bisa memenuhi tugas mata kuliah wirausahaan. Oke, sama-sama Fadil. Jadi ada pertanyaan nih, beberapa pertanyaan. Yang pertama itu sudah berapa lama usaha yang menjalankan ini dan bagaimana awal berdirinya? Kalau untuk catering itu kurang lebih 18 tahun. Tepatnya mulai berdiri itu tanggal 31 November tahun 2008. Itu awal berdirinya Roro Catering. Jadi selain itu ada usaha lain juga selain Kalau dulu sih sebetulnya saya bekerja di perusahaan swasta, itu tepatnya di Sinar Masruf dari tahun 95 sampai tahun 2012. Jadi catering itu memang menjadi satu pilihan di saat kita menghadapi rasa bosan kerja, kecemasan kerja. Jadi waktu itu kita mencari jalan lain atau usaha lain, kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Karena biar gimana pun namanya kerja dalam satu perusahaan itu kita tetap di bawah tekanan. Jadi sebenarnya ya untuk menghindari tekanan atau keluar dari tekanan, ya kita mencari jalan yang aman, yaitu wira swasta atau wirausaha. Karena kan kalau kita kerja di perusahaan, mau bekerja segiat apapun, setekun apapun, hasilnya tetap untuk perusahaan. Nah, yang kita dapat pun semua itu kan sudah serba terukur. Kalau kita wira swasta ini, ya maju mundurnya itu tergantung dari usaha kita. Semakin giat kita bekerja, semakin tekun kita bekerja, insya Allah hasilnya semakin besar. Bagi lanjut lagi ya. Lanjut yang kedua itu selama menjalankan usaha ini apa saja keuntungan dan kerugian yang pernah alami? Oke. Kalau keuntungan yang pasti itu finansial nomor satu. Yang kedua mungkin masalah wawasan kita, cara kita memandang kehidupan gitu ya, intinya Pak Dir. Kalau dulu kita berpikirkan kalau kita tamat dari jenjang pendidikan, kita berpikirnya bekerja itulah hasil yang menjadi sasaran kan gitu. Tapi di saat kita sudah menjadi wirausaha, itu tidak kita inginkan lagi, tidak menjadi prioritas lagi untuk bekerja gitu. Tapi gimana caranya kita menciptakan lapangan kerja, bisa menampung, ya setidaknya mengurangi mungkin orang-orang yang
butuh pekerjaan tapi lapangan pekerjaannya tidak tersedia gitu Fadil. Nah, kalau kerugian ya pastinya juga tetap di finansial lah ya Fadil ya. Nah terus yang terasa itu di saat COVID kemarin itu kan memang sangat-sangat luar biasa. Jadi poinnya itu kalau dari dalam 1 tahun itu kita mungkin 100 poin saat COVID itu kan kita mungkin hanya mendapatkan 25 poin dari ini. Jadi hanya 25% yang bisa kita dapatkan dari 100% selama setahun kan. Jadi untuk mensiasatinya sebenarnya ya kita waktu itu memang memberdayakan semua kemampuan kita mulai dari karyawan ya bisa dibilang banting tulang lah Fadil. Kalau dulu mungkin catering kita 1 bulan itu bisa sampai 18-20 ribu porsi 1 bulan. Selama COVID itu kan semua serba berbatas. Jadi serba berbatas, porsi dibatasin, kegiatan dibatasin. Nah waktu itu kan kita sempat membuka usaha tapi masih tetap di bidang kuliner juga. Waktu itu kita buka sarapan pagi, terus kayak catering untuk kantor ya alhamdulillah. Walaupun bisa dibilang belum maksimal tapi alhamdulillah setidaknya sudah mengurangi beban yang selama COVID ya, artinya karyawan tetap masih bisa bertahan kan. Berarti selama usaha ini masa sulit itu di masa COVID Ya sebetulnya yang terasa betul saat-saat COVID karena kan memang tidak bisa dipungkiri waktu itu acara semua serba terbatas, porsi juga serba terbatas kan. mungkin itu aja ya. Oke, siap ya. Intinya ya kita berpikirnya itu gini, kalau kita nih sekolah atau mungkin kuliah, kita jangan berpikir dulu untuk maksudnya itu untuk mencari kerja. Nah, atau patokannya itu jangan dapat kerja itu menjadi standar menjadi standar sukses gitu. Tapi sebenarnya bagaimana caranya setelah lepas ya kita bisa menciptakan lapangan kerja gitu. Oke, siap ya. Apanya sharing-sharingnya tadi untuk pengalamannya. Sama-sama Pak Di. Sekian wawancara saya pada hari ini. Bila ada yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.